Malam itu hutan di pinggir kota Ravenhill kembali ditelan kabut tebal. Dari kejauhan, terlihat lampu-lampu rumah penduduk redup seperti lilin yang hampir padam. Tidak ada yang berani keluar setelah pukul 7 malam, bukan sejak kejadian 4 tahun lalu. Kejadian yang membuat nama Jason Harrow berubah menjadi legenda ketakutan. Namun legenda itu bukan sekadar cerita. Ia nyata. Dan malam ini, ia kembali. Satu rumah sakit Ravenhill. Jason pernah jadi manusia biasa, kurang lebih. Ia dibesarkan di panti sosial Ravenhill, tempat gelap yang jauh dari kota. Dari kecil ia jarang bicara. Hanya menatap orang-orang dengan mata kosong, seolah mempelajari mereka. Anak-anak lain bilang Jason punya senyum aneh, senyum kecil yang muncul tanpa alasan, bahkan saat tidak ada yang lucu. Ketika berusia 15 tahun, Jason ditemukan duduk di tengah kamar panti dengan wajah dan tangan penuh darah. Dua anak yang tinggal sekamar dengannya tewas, dan Jason hanya duduk di lantai, memeluk lutut, sambil tersenyum kecil. Tidak menangis, tidak tampak bersalah, tidak mencoba lari. Ia akhirnya dikirim ke rumah sakit jiwa Ravenhill. Bertahun-tahun ia dirawat, diperiksa, diberi obat, tetapi tidak ada dokter yang bisa memahami isi pikirannya. Mereka hanya tahu satu hal. Jason tidak punya rasa takut, dan mungkin tidak punya rasa empati. 2. Valerian. 4 tahun lalu, terjadi kebakaran besar di lantai 2 rumah sakit Ravenhill. Para perawat sibuk mengevakuasi pasien, sementara api menyebar begitu cepat. Dalam kekacauan itu, Jason hilang. Bahkan setelah kebakaran padam, tubuhnya tidak ditemukan. Banyak yang bilang ia mati di lahap api. Namun beberapa perawat bersumpah melihat sosok seorang pria berjalan keluar dari kabut kebakaran dengan langkah tenang. Sejak hari itu, kota Ravenhill mulai dihantui serangkaian kejadian aneh. Hewan ternak hilang, jendela rumah tergores, dan kadang-kadang warga merasa seperti sedang diperhatikan dari dalam pepohonan. Lalu, kejadian yang lebih buruk mulai terjadi. 3 malam festival. 4 tahun setelah pelarian Jason, kota kecil Ravenhill mengadakan festival panen tahunan. Lampu warna-warni digantung di seluruh lapangan kota, anak-anak berlarian sambil membawa kembang gula, dan musik riang terdengar dari panggung utama. Di tengah keramaian, seorang gadis bernama Mira, berusia 17 tahun, berdiri sambil menunggu pacarnya, Daniel. Mira berasal dari keluarga yang percaya tahayul, dan ia tidak menyukai festival itu. "Aku merasa tidak enak," gumam Mira. "Seharusnya kita nggak keluar malam ini." "Ah, cuma perasaanmu aja," sahut Daniel sambil datang membawa 2 minuman soda. "Jangan dengarkan cerita-cerita Jason itu. Orang gila yang dulu kabur itu sudah pasti." Ia tidak sempat menyelesaikan kalimatnya. Lampu festival tiba-tiba padam. Gelap menelan lapangan kota. Hanya terdengar suara orang-orang mulai panik. Ketika lampu menyala kembali beberapa detik kemudian, Mira memandang ke arah pohon besar di tepi lapangan. Dan di sana, berdiri seorang pria tinggi berjaket kulit hitam, wajahnya tersembunyi oleh topeng pecah putih yang kusam. Ia tidak bergerak, tidak bicara, hanya berdiri di antara pepohonan sambil memiringkan kepala, seolah sedang mengamati seseorang. Mira menggigil. Matanya bertemu dengan mata gelap di balik topeng itu. Dan pria itu tersenyum. 4 burung hantu. Malam semakin larut. Festival bubar lebih awal setelah insiden lampu mati. Mira pulang ditemani Daniel, melewati jalan setapak yang menghubungkan lapangan dengan perumahan. Kabut turun perlahan, membuat jarak pandang semakin pendek. "Setidaknya kau pulang ditemani," kata Daniel. Namun wajah Mira tetap pucat. "Dan, kau yakin tadi cuma orang yang pakai kostum?" tanya Mira. Daniel ingin menjawab ya, tapi ia sendiri tidak yakin. Senyum yang dilihat Mira. Ia juga melihatnya sekilas sebelum lampu menyala. Ketika mereka melewati jembatan kecil, terdengar suara ranting patah dari arah pepohonan. Crack. Daniel meneli sipat. "Siapa di sana?" Tidak ada jawaban. Hanya hening. Lalu, crack, crack. Ranting patah itu semakin mendekat. Mira menggenggam tangan Daniel kuat-kuat. "Kita lari." Daniel menggenggak. "Oke, 1, 2. Sebelum mereka berlari, suara berat namun pelan terdengar dari balik kabut. "Mira, Mira membeku." Itu bukan suara Daniel. Itu suara yang tidak manusiawi. Serak, pelan, seperti seseorang yang meniru suara manusia namun tidak pernah benar-benar belajar berbicara. Kabut bergeser sedikit.
dan sosok bertopeng itu sudah berdiri 5 meter di belakang mereka. Tidak bergerak, tidak bicara lagi, hanya memiringkan kepala ke arah mereka. Daniel menarik tangan Mira sekuat tenaga, dan mereka berlari secepat mungkin menuju rumah terdekat. Namun kabut terasa seperti menutup jalan. Setiap kali mereka menoleh ke belakang, sosok itu semakin dekat, tanpa suara, tanpa langkah, seolah ia muncul dimanapun mereka memandang. 5 rumah tua. Mira dan Daniel akhirnya menemukan sebuah rumah kayu tua di pinggir jalan, bangunan yang sudah lama kosong. Mereka masuk, mengunci pintu, dan bersembunyi di balik lemari tua. Napas Mira terskat. Daniel mencoba menenangkan, tapi ia sendiri tidak bisa mengendalikan ketakutannya. Dia tadi manggil namamu, Bisik Daniel. Aku nggak kenal dia. Lalu terdengar sesuatu di luar rumah. Tuk, 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 Ketukan pelan di pintu depan. tuk, tuk, Daniel menutup mulut Mira agar dia tidak menangis keras. tuk, tuk, tuk. Ketukan semakin keras, kemudian berhenti. Suani, Daniel menilon luda. Kurasa dia pergi. Creak. Suara itu bukan dari depan, bukan dari pintu, melainkan dari atap. Seseorang berjalan di atas mereka. Langkah-langkah berat, perlahan, lalu berhenti tepat di atas ruangan tempat mereka bersembunyi. Mira menutup mulutnya rapat-rapat. Daniel memelunya. Sunyi lagi, hening yang mematikan. Lalu, BLAM. atap ambruk, debu berterbangan, dan sosok Jason melompat turun tepat di tengah ruangan, berdiri membelakangi mereka. Ia tidak langsung menyerang, tidak mencari, hanya hening. Lalu, Crack, crack. ranting patah itu semakin mendekat. Mira menggenggam tangan Daniel kuat-kuat. Kita lari. Daniel menggengak. Oke, 1, 2. Sebelum mereka berlari, suara berat namun pelan terdengar dari balik kabut. Mira, Mira membeku. Itu bukan suara Daniel. Itu suara yang tidak manusiawi. Serak, pelan, seperti seseorang yang meniru suara manusia namun tidak pernah benar-benar belajar berbicara. Kabut bergeser sedikit, dan sosok bertopeng itu sudah berdiri 5 meter di belakang mereka. Tidak bergerak, tidak bicara lagi, hanya memiringkan kepala ke arah mereka. Daniel menarik tangan Mira sekuat tenaga, dan mereka berlari secepat mungkin menuju rumah terdekat. Namun kabut terasa seperti menutup jalan. Setiap kali mereka menoleh ke belakang, sosok itu semakin dekat, tanpa suara, tanpa langkah, seolah ia muncul dimanapun mereka memandang. 5 rumah tua. Mira dan Daniel akhirnya menemukan sebuah rumah kayu tua di pinggir jalan, bangunan yang sudah lama kosong. Mereka masuk, mengunci pintu, dan bersembunyi di balik lemari tua. Napas Mira terskat. Daniel mencoba menenangkan, tapi ia sendiri tidak bisa mengendalikan ketakutannya. Dia tadi manggil namamu, Bisik Daniel. Aku nggak kenal dia. Lalu terdengar sesuatu di luar rumah. Tuk, 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 Ketukan pelan di pintu depan. tuk, tuk, Daniel menutup mulut Mira agar dia tidak menangis keras. tuk, tuk, tuk. Ketukan semakin keras, kemudian berhenti. Suani, Daniel menilon luda. Kurasa dia pergi. Creak. Suara itu bukan dari depan, bukan dari pintu, melainkan dari atap. Seseorang berjalan di atas mereka. Langkah-langkah berat, perlahan, lalu berhenti tepat di atas ruangan tempat mereka bersembunyi. Mira menutup mulutnya rapat-rapat. Daniel memelunya. Sunyi lagi, hening yang mematikan. Lalu, BLAM. atap ambruk, debu berterbangan, dan sosok Jason melompat turun tepat di tengah ruangan, berdiri membelakangi mereka. Ia tidak langsung menyerang, tidak mencari, hanya. Daniel berusaha membuat pengalih perhatian dengan melempar kaleng tua, lalu menarik tangan Mira menuju pintu belakang. Jason bergerak cepat, namun tidak berlari. Ia berjalan dengan langkah pelan, seolah ia menikmati rasa takut mereka. Saat Mira dan Daniel berhasil keluar dari rumah, mereka kembali berlari ke arah jalan besar. Namun Jason masih mengikuti. Jalanan terang oleh lampu jalan, tapi seolah tidak ada seorang pun keluar untuk menolong mereka. Cepat, kita hampir sampai kota, seru Daniel. Namun Mira berhenti mendadak. Daniel meneli. Kenapa?
Wajah Mira berubah pucat pasi. Daniel, di belakangmu. Daniel Menely. Jason berdiri tepat di belakangnya, jarak tidak lebih dari 1 meter, seolah ia muncul begitu saja dari kegelapan. Daniel terdiam. Jason menatapnya dari balik topeng pecah itu. Tidak ada emosi, tidak ada amarah, hanya ketertarikan. Seperti seseorang melihat mainan baru. Jason menggangkat tangannya perlahan. Daniel mendorong Mira. Lari! Mira berlari sekencang mungkin, air mata menetes di pipi. Sementara di belakangnya, terdengar suara benturan keras, dan sunyi kembali. Ketika ia menoleh sedikit, Mira hanya melihat satu hal. Jason berdiri sendiri di tengah jalan. Daniel sudah tidak terlihat. Jason kembali memiringkan kepala, lalu memberi Mira senyum kecil di balik topeng itu. Senyum yang sama seperti yang ia miliki sejak masih anak-anak. Namun ia tidak mengejar. Ia hanya berdiri, menatap dengan sabar, seolah berkata, "Kita akan bertemu lagi." 3 hari berlalu. Daniel menggeleng. Polisi bekerja keras, tetapi tidak menemukan apa-apa. Hanya jejak kaki besar di tanah berlumut di dekat rumah tua itu. Mira tidak keluar rumah sejak kejadian. Ia duduk di kamarnya setiap malam, lampu menyala, tirai tertutup rapat. Namun malam ketiga, ketika ia mencoba tidur, ia mendengar sesuatu. Tuk, tuk, tuk. Che tu campelandi en della camarnya. Mira menahan napas. Ketukan berhenti. Lalu terdengar suara pelan, serak, namun sangat jelas. Mira. Senyum itu kembali. Dan legenda Jason Harrow. Belum selesai.